Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita curahan nikmatnya. Dan Alhamdulillah segala puji baginya yang telah memilih kita termasuk hamba-hamba yang masih terus bersemangat untuk mengkaji agamanya. Karena keinginan kuat untuk menjadi bagian dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, di mana termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menonjol bahwa Ahlus Sunnah itu a'lamun nas bil haqq wa arhamun nas bil khalq. Manusia-manusia yang paling tahu kebenaran dan mereka manusia yang paling sayang kepada sesama makhluk. Hal itu sebagaimana sering diungkapkan oleh para ulama kita dan juga menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling tahu kebenaran. Dan itu tidak mungkin kecuali karena Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang sangat bersemangat dan berambisi untuk mencari kebenaran dari sumber yang sebenarnya, yaitu kalam Allah dan kalam Rasulnya. Dan mereka Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling sayang kepada sesama makhluk, karena mereka tahu bahwa yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah dari kalangan hamba-hamba Allah hanyalah orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Semakin tinggi sifat kasih sayang seseorang kepada sesama makhluk, maka semakin disayang oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang disayangi oleh Allah Ta'ala, dirahmati olehnya dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Karena itu Ahlus Sunnah tidak selalu memandang orang yang menyimpang itu divonis sesuai penyimpangannya, dalam artian setiap melihat ada orang yang terjerumus kepada kekafiran selalu divonis kafir. Tidak pula Ahlus Sunnah selalu menvonis orang yang terjerumus kepada kemunafikan dicap munafik. Tidak pula setiap orang yang terjerumus kepada kebid'ahan dicap sebagai mubtadi' atau ahlu bid'ah. Ahlus Sunnah tahu syarat-syarat untuk menvonis berdasarkan petunjuk ilmu yang telah mereka pelajari. Dan Ahlus Sunnah juga tahu penghalang-penghalang untuk bisa divonisnya seseorang dengan perbuatannya, bahwa di sana ada penghalang-penghalang orang untuk bisa divonis kafir, ada penghalang-penghalang orang untuk boleh divonis sebagai orang ahlu bid'ah dan sebagainya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, hal itu karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar-benar berpegang dengan penuh ketelitian dalam berpegang dalam segala hal dalam beragama ini, baik dalam keyakinan. Mereka hanyalah mengatakan tentang hal-hal gaib dan apa yang ada dalam syariat ini sesuai yang Allah dan Rasul katakan. Apalagi menyangkut hal-hal gaib, apalagi hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala yang maha gaib. Maka Ahlus Sunnah hanya sebatas seperti yang dikatakan Allah dan Rasulnya, tidak berani menambah, merubah maupun menguranginya. Al-iman bi kulli ma ja'anillahi wa rasulih kama ja'anillahi wa rasulih. Beriman kepada seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya
sesuai apa adanya yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu adalah ciri utama ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka itu yu'minuna bil ghaib, beriman kepada berita-berita gaib atau hal-hal gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sesuai yang Allah dan Rasulnya beritakan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau asma dan sifat Allah, dahulu sudah banyak kita kaji kaidah-kaidah yang diwariskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dikumpulkan kaidah-kaidah itu oleh Syekhuna Syekh Muhammad ibnu Saleh al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Kaidah-kaidah yang disepakati dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya yang terbaik, di mana dari kaidah-kaidah yang sudah kita kaji, kita bisa menyimpulkan bahwa ahlus sunnah dalam bab mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagai bagian dari ilmu yang utama dalam mengenal Allah Ta'ala, dalam ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi wa ma atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa nafyu ma nafahu Allah an nafsihi wa ma nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa saktu ma sakata anhu Allah wa rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tashbihin wala tamthilin wala ta'wilin wala takyifin, misdaq qaulillahi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, yaitu menetapkan untuk Allah Ta'ala seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Ta'ala, dan meniadakan dari Allah seluruh nama dan sifat yang telah Allah tiadakan dari dirinya dan yang Rasulullah tiadakan dari Allah Ta'ala, dan mendiamkan apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam hal ini, yakni dalam menetapkan, adalah tanpa menolak satu pun atau sedikit pun dari nama dan sifat yang Allah tetapkan, dan juga tanpa menyerupakan dengan yang ada pada makhluknya, dan juga tanpa membuat permisalan untuk Allah Ta'ala atau untuk sifat-sifatnya, dan juga tanpa merubah, baik merubah lafadznya maupun merubah maknanya, dan juga tanpa menggambarkan bagaimana wujud zatnya atau sifat-sifatnya. Semuanya itu karena ahlu sunnah membenarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Semisal saja tidak, apalagi sama. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Dan dia itu, atau namun dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Di mana ayat ini menunjukkan kaidah itsbat bila tashbih wa tanzih bila ta'til, menetapkan tanpa menyerupakan. Dalam menetapkan seluruh sifat yang Allah dan Rasul tetapkan, kita ini menetapkan tanpa menyerupakan. Karena di dalam ayat ini dinyatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah,
namun dia memiliki nama dan sifat, dan di antara nama dan sifatnya adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu yang memiliki sifat mendengar dan melihat. Kita menetapkan nama dan sifat Allah di antaranya As-Sami' dan Al-Basir, tapi tanpa menyerupakan, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dan kita memahasucikan Allah Ta'ala dari penyerupaan, tanzih. Tapi bila ta'til tanpa dengan cara menolak satu pun sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Karena Allah mengatakan dia itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Namun dia memiliki nama dan sifat, dan di antara nama dan sifatnya adalah As-Sami' dan Al-Basir. Jadi seakan ayat ini mengatakan bahwa walaupun Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tapi dia juga memiliki nama dan sifat. Karena itu imanilah seluruh nama dan sifat Allah Ta'ala yang Allah dan Rasul tetapkan untuk Allah Ta'ala. Jadi ayat ini sekaligus membantah dua kelompok yang menyimpang dalam bab ini, yaitu kelompok musyabbihah dan mu'attilah. Kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dibantah dengan kalimat laisa kamitsli syai', di mana kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk ini kebablasan dalam menetapkan nama dan sifat Allah hingga memaknai nama-nama dan sifat-sifat itu dengan makna yang ada pada nama dan sifat makhluk. Namanya mendengar dibayangkan ya seperti manusia mendengar, berbicara ya seperti manusia bicara, melihat seperti manusia melihat, wajah seperti wajah makhluk, tangan seperti tangan manusia, dan seterusnya. Intinya mereka kebablasan di dalam menetapkan sifat hingga menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Mereka ini ghulu fil itsbat, ghulau fil itsbat, berlebihan melampaui batas dalam menetapkan hingga melanggar kaidah laisa kamitsli syai' yang Allah tetapkan. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Adapun kelompok yang kedua yang dibantah oleh ayat ini juga adalah para mu'attilah penolak sifat, di mana mereka ghalau fit tanzih, berlebihan melampaui batas dalam memahasucikan Allah dari penyerupaan hingga dengan cara menolak nama dan sifat Allah Ta'ala, atau menolak sifat walau menetapkan nama. Mereka semuanya mu'attilah, penolak. Bahkan termasuk mu'attilah penolak adalah yang menetapkan nama dan sebagian sifat, tapi menolak sebagian sifat yang lain atau yang banyak. Jadi Jahmiyah adalah mu'attilah karena mereka telah menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Mu'tazilah juga mu'attilah karena mereka walau mengimani nama tapi menolak sifat-sifat, seluruh sifat Allah Ta'ala. Dan Asy'ariyah itu juga mu'attilah, walau mengimani seluruh nama tapi mereka menetapkan untuk Allah hanya 7 sifat saja. Ini sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah bertobat dari akidahnya ini, masa peralihan ini. Sebelum kembali total kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para ulama hadis sebagaimana beliau nyatakan dalam kitabnya Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Kemudian juga Maturidiyah yang menambahi sifat yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari 7 sifat,
menjadi 13 sifat. Ini adalah juga mu'attilah karena menolak banyak sifat yang lain. Sifat rahmah, sifat azamah, sifat izzah, sifat ra'fah, sifat adil, dan sebagainya, sifat ridha, sifat ghadab. Sifat-sifat Allah yang banyak yang Allah tetapkan di dalam kitabnya atau oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, ditolak oleh mereka karena dianggap yakni mengandung kelemahan atau dikhawatirkan ada prasangka penyerupaan dengan makhluk dan sebagainya. Akhirnya ditolaknya. Ini semuanya mu'attilah. Ini dibantah oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yakni walau Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, tapi dia itu memiliki nama dan sifat, yang di antara nama dan sifatnya adalah As-Sami' dan Al-Basir. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan di dalam ayat ini yang Allah jadikan contoh untuk ditetapkan olehnya adalah nama As-Sami' dan Al-Basir. Yakni sifat, di satu sisi itu sifat dzat, di sisi lain itu sifat fi'liyah. Di satu sisi sifat dzatiyah, yakni dari awal dan selamanya sifat mendengar dan melihat itu tidak pernah berpisah dari Allah Ta'ala, sehingga disebut sifat dzatiyah, di mana Allah itu maha mendengar, tidak pernah memiliki sifat tuli walau sebentar, walau sekejap. Ini berarti sifat dzat. Tapi juga Allah maha mendengar dalam artian mendengar seluruh suara yang keluar dari seluruh makhluknya. Allah mendengar doa semua makhluknya, zikirnya semua makhluknya, tasbihnya seluruh makhluk langit dan bumi, sampai bertasbihnya seluruh ikan, seluruh semut. Allah mendengar semua tasbih mereka. Dan itu selama masih ada suara, Allah mendengar semuanya, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Ta'ala. Berarti apa? Itu sifat fi'liyah. Jadi di satu sisi As-Sami' dan Al-Basir itu sifat dzatiyah, sifat yang ada pada zat Allah, di mana tidak pernah lepas dari Allah atau tidak pernah berpisah sifat itu dengan Allah Ta'ala walau sekejap mata. Tapi di sisi lain itu juga sifat perbuatan, di mana tidak ada suara apapun kecuali didengar oleh Allah kapan saja, di mana saja Allah mendengarnya, dan apapun yang ada itu semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang luput dari penglihatan dia. Walau ada makhluk sangat lembut bersembunyi di dalam gua yang paling dalam, atau berada di dalam gua yang paling dalam di bawah batu, maka Allah Ta'ala melihatnya. Penglihatan Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dan itu dimanapun dan kapanpun dia selalu melihat seluruh makhluknya. Ini sifat fi'liyah. Dari situ kita tahu batilnya kaidah yang dipakai oleh Mu'tazilah dan masih diwarisi oleh Asy'ariyah, sebagaimana dalam Al-Qanun yang ditetapkan oleh Ar-Razi sebelum taubatnya Ar-Razi, yakni bahwa hululul hawadits 'ala Allah mumtani'. Terjadinya hal baru bagi Allah itu terlarang. Sehingga layaklah kalau seluruh sifat fi'liyah Allah, seluruh sifat perbuatan Allah ini ditiadakan oleh Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari. Jadi sifat datang nanti di hari kiamat, sifat al-maji, wa jaa'a rabbuk, ditiadakan semua. Dan
sifat kalam, walau mereka menetapkan bahwa Allah berbicara, tapi tidak mau mereka itu mengimani bahwa Allah bicara kapan saja. Tapi mereka katakan bicaranya Allah itu hanya di masa azali sebelum Allah mencipta segala sesuatu. Begitu sudah mencipta ciptaannya, maka Allah tidak pernah bicara lagi selamanya. Ini seenaknya mereka menghukumi Allah seperti itu, melarang Allah bicara. Kata mereka bicara Allah itu hanya berbuah makna yang ada pada zat Allah di masa azali. Kemudian Allah meletakkan makna itu di hati Jibril ketika diungkapkan dengan bahasa Ibrani menjadi Taurat dan Injil, ketika diungkapkan dengan bahasa Arab oleh malaikat Jibril menjadi Al-Quran. Ini jelas bertentangan dengan banyak sekali ayat. Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam adalah ketika Nabi Musa telah datang di dekat Bukit Tur. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Allah katakan ketika Musa telah datang di tempat perjanjian dengan kami, atau tempat yang kami tentukan, Tuhannya pun berbicara padanya. Dan Nabi Musa mendengar perkataan Allah langsung, sehingga Nabi Musa disebut sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kita mengimani apa adanya tanpa harus menyerupakan, karena menetapkan itu tidak harus menyerupakan. Kok setiap kali kita mengimani apa adanya yang dikatakan dan dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya selalu dituduh menyerupakan? Itu pikiran orang yang menuduh itu yang justru menyerupakan. Karena itu kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat Allah, dia justru orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena syabbahu awalan wa attalu thaniyan wa syabbahu thalithan. Mereka itu pertama menyerupakan dulu. Menyerupakan dulu. Setelah menyerupakan, menolaknya, mengingkarinya. Dan setelah menolaknya, mereka menyerupakan lagi. Ketika mereka mendengar Allah Ta'ala mengatakan bahwa bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah keduanya dibentangkan, dia memberi dengan cara yang dia kehendaki. Mereka pikirannya langsung menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, dengan tangan manusia. Padahal kita tidak pernah terbersit di benak kita bahwa tangan Allah seperti tangan makhluknya. Tapi pikiran mereka, para penolak sifat, langsung membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Setelah menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, mereka mengingkarinya, menolaknya, dan mengatakan Allah tidak punya tangan. Dan setelah mengingkari, menolaknya, maka mereka menyerupakan lagi Allah dengan makhluk yang tidak punya tangan. Banyak makhluk yang tidak punya tangan. Ikan, ular, cacing tidak punya tangan semua. Apakah kalau sudah mengingkari berarti sudah maha sucikan Allah? Tidak. Justru dari awal kita langsung meyakini Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Kenapa kita mengimani Allah punya tangan? Karena Allah sendiri yang mengatakannya dan Rasulullah mengatakannya. Dan tidak boleh kita membayangkan, tidak boleh kita menyerupakan, tidak boleh kita merubah makna, tidak boleh kita menggambarkan bagaimananya. Selesai. Wong tangan sesama makhluk aja beda-beda.
antara tangan manusia dengan tangan kera, siapa yang mau tangannya diserupakan dengan tangan kera? Antara tangan kera dengan tangan kanguru, antara tangan kanguru dengan tangannya harimau atau beruang, beda semua. Sesama makhluk aja beda-beda, apalagi yad, tangan dalam bahasa Arab itu bahkan slot pintu itu namanya yadul bab, tangan bab, tangannya pintu. Ya. Jadi apakah kita dengan sekedar mengimani apa adanya itu langsung berarti kita menyerupakan? Tidak. Asalkan kita tidak meyakini adanya keserupaan itu, berarti kita tidak menyerupakan. Selesai. Karena itu semua kaidah, semua sifat ini diterapkan padanya kaidah seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik. Imam Maliki, guru Imam Syafi'i. Ketika beliau ditanya tentang istiwa Allah di atas arsy-Nya, ditanya oleh seorang Mu'tazilah bahwa Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha luas rahmatnya, tinggi di atas arsy. Kaifa istawa? Pertanyaannya, bagaimana ketinggiannya itu? Imam Malik pun kaget ada pertanyaan seperti itu. Yang tidak pernah pertanyaan seperti itu terbersit di benaknya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Tapi ini hasil buah pikiran orang Mu'tazilah yang mengaku ahli pikir itu. Maka Imam Malik menyampaikan kaidah Ahlussunnah. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwanya Allah itu jelas maknanya, yaitu tinggi di atas. Wal kaifu majhul, sedangkan bagaimananya ketinggian dia di atas arsy itu tidak diketahui oleh manusia. Wal imanu bihi wajib, sedangkan mengimani bahwa Allah istawa 'alal arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya tentang bagaimananya itu adalah bid'ah. Tidak pernah terbersit di pikiran para sahabat, para tabi'in, atau para sahabat Nabi di zaman Nabi pertanyaan bagaimana wujud sifat Allah itu tidak ada. Karena mereka tahu bahwa Allah itu dalam seluruh sifatnya, baik sifat zat maupun sifat perbuatan, tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Mereka tahu betul hal itu. Sehingga tidak ada yang bertanya kepada Nabi karena itu tentang bagaimananya, karena itu bertanya tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah dalam sifatnya atau seluruh sifatnya, baik sifat zat ataupun sifat perbuatannya. Pertanyaan begitu adalah pertanyaan bid'ah. Jamaah sekalian, kata para ulama bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Malik ini adalah kaidah untuk seluruh sifat. Jadi kalau antum ditanya, katanya Allah punya tangan, jawab iya, karena Allah mengatakan bahwa dia punya dua tangan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Terus bagaimana tangan Allah? Ketika ditanya begitu, jawab arti yad, tangan itu jelas. Jelas maknanya. Sedangkan bagaimana tangannya Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri.
Dan mengimani bahwa Allah punya tangan itu wajib karena Allah mengatakannya dalam kitabnya dan Rasulullah mengatakan dalam banyak hadisnya. Apakah boleh kita mengingkari apa kata Allah, apa kata Rasul? Apa kita wajib mengimani apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya? Tentu jawabannya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan Anda bagaimana tangan Allah itu pertanyaan bid'ah. Ketika mereka katanya pengikut salaf itu mengimani bahwa Allah punya wajah. Jawabannya iya. Karena Allah mengatakan bahwa Dia punya wajah. Ketika orang itu bertanya bagaimana wajah Allah, apa seperti wajah manusia? Jawabannya tidak serupa dengan wajah seluruh makhluk. Tapi arti wajah itu jelas maknanya. Bagaimana wajah Allah hanya Allah yang tahu. Mengimani bahwa Allah punya wajah adalah wajib karena Allah mengatakannya. Allah menghabarkan hal itu. Dan bertanya tentang bagaimananya wajah Allah itu bid'ah. Begitu untuk semua sifat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan semua orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu juga sebenarnya penolak sifat. Pertama, karena mereka ini menolak sifat yang dimaksud oleh dalil yang menetapkan sifat itu. Ketika mereka menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, hakikatnya mereka menolak sifat wajahnya Allah. Kenapa? Karena wajah Allah yang tidak serupa dengan wajah makhluk itu mereka ingkari, mereka tolak, dan yang mereka tetapkan untuk Allah adalah wajahnya makhluk. Paham ya ini? Yang kedua, mereka menolak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Seperti laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Itu mereka tolak. Kemudian yang ketiga, mereka telah menolak sifat kesempurnaannya Allah dalam seluruh sifatnya, karena yang mereka tetapkan untuk Allah itu adalah sifat yang tidak sempurna seperti sifat makhluknya. Karena itu semua yang menyerupakan Allah dengan makhluk hakikatnya adalah penolak sifat Allah. Sifat Allah yang sempurna, yang maha sempurna. Karena yang mereka tetapkan untuk Allah adalah sifat makhluk, bukan sifatnya Allah. Sifat Allah yang sebenarnya itu mereka tolak. Sifat Allah yang sebenarnya yang Allah tetapkan untuk dirinya yang tidak serupa dengan makhluknya, yang ada pada puncak kesempurnaan itu mereka ingkari. Yang mereka imani adalah sifat makhluk yang mereka labelkan kepada Allah. Dari situ keduanya adalah kelompok yang tidak beradab kepada Allah Ta'ala, tidak berakhlak kepada Allah, berani menghakimi Allah dan bicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan itu adalah seburuk-buruk akhlak. Buruknya akhlak kepada Allah adalah seburuk-buruk akhlak dan termasuk dosa terbesar. Karena itu menyimpang dalam bab asma wa sifat
baik menyimpang kepada ekstrim kanan, yaitu musyabbihah, menetapkan sifat Allah dengan berlebihan hingga menyerupakan Allah dengan makhluk, maupun ekstrim kiri yang mengurangi sifat-sifat Allah, baik mengurangi sebagian atau menghilangkan semuanya. Ini adalah dihukumi oleh para ulama Ahlussunnah sebagai orang-orang yang telah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga laisu min ahli sunnah. Mereka bukanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian disampaikan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaidul Muthla halaman 65, faslun, pasal, i'lam anna ba'da ahli ta'wil awrada ala ahli sunnah syubhatan fi nusus minal kitabi wa sunnah fi sifat, idda'a anna ahla sunnati sarafuha an dhahiriha yulzima ahla sunnati bil muwafaqah ala ta'wil awil mudahana fih, wa qala kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awalnahu ma'ar tikabikum limithlihi fima awaltumuh. Ketahuilah, sesungguhnya sebagian ahli takwil, yaitu orang-orang Asy'ariyah, telah menyebutkan kepada Ahlussunnah syubhat dalam memahami nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam bab sifat. Ia mengaku bahwa Ahlussunnah itu telah memalingkan nas-nas dalil itu dari dohirnya juga, alias mereka menuduh Ahlussunnah itu juga mentakwil. Kok mengingkari takwil padahal mereka juga mentakwil? Hal ini diungkapkan agar dia bisa memaksa Ahlussunnah untuk mencocoki takwil mereka, atau menganggap ya baik-baik saja takwil mereka itu. Mereka mengatakan, bagaimana wahai Ahlussunnah, bagaimana kalian itu kok mengingkari kepada kami takwil yang kami takwilkan, padahal kalian sendiri juga melakukan takwil seperti yang telah kalian takwilkan. Kata beliau, wa nahnu nujib bi'aunillahi ta'ala an hadhihi syubhah bijawabaini mujmal mufassal. Kami akan menjawab dengan pertolongan Allah Ta'ala syubhat ini dengan dua jawaban global dan rinci. Adapun jawaban global maka terangkum dalam dua hal. Yang pertama, alla nusallima anna tafsir as-salaf laha sarfun an dhahiriha. Fa inna dhahira al-kalam ma yatabadaru minhu min al-ma'na. Wa huwa yakhtalifu bihasabi as-siyaq wa ma yudafu ilayhi al-kalam. Fa innal kalimat yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Wal kalam murakkab min kalimatin wa jumal yadharu ma'naha wa yata'ayyanu bidhammi ba'diha ila ba'd. Bahwa yang pertama, kita tidak bisa menerima bahwa kita nggak bisa menerima pernyataan bahwa tafsirnya salaf itu adalah memalingkan tafsirnya salaf terhadap nas-nas asma wa sifat, itu memalingkan dari zahir, makna zahirnya. Karena zahirnya perkataan itu artinya apa yang langsung terbersit di benak dari makna yang tercantum. Dan itu berbeda-beda. Berbeda-beda makna suatu kata itu berbeda-beda sesuai konteksnya, konteks kalimat. Dan berbeda-beda sesuai apa yang disandari perkataan itu. Maka sesungguhnya kalimat
kalimat-kalimat atau kata-kata itu berbeda-beda maknanya sesuai susunan kalimat. Kalimat itu tersusun dari banyak kata, maka menjadi jelas makna kata itu ketika sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain sehingga menjadi kalimat sempurna, baru jelas makna kata itu apa. Itulah makna zahirnya makna. Makna zahir itu begitu, bukan makna kamus, bukan makna harfiah. Tapi setelah disusun jadi kalimat sempurna baru kita mengetahui zahirnya makna kata yang tercantum di situ. Kalau di situ ada penyebutan sifat Allah, maka kita menjadi faham zahirnya makna kata tersebut. Dan itu dalam seluruh bahasa ada. Dalam bahasa Indonesia misalnya kata-kata sikat, ya kan? Dikata kerjakan misalnya menyikat. Misalnya tentara Indonesia menyikat habis ya, para perampok. Menyikat habis, apakah atau menyikat ya, para pemberontak. Apakah menyikat itu pakai sikat begitu, diartikan begitu? Orang yang memaknai menyikat ini ya, kalau diartikan membasmi, ini berarti mentakwil. Orang yang ngomong gitu itu berarti nggak paham. Justru menyikat artinya menghabisi atau membasmi, itulah makna zahir, bukan makna takwil. Terus ada lagi pencuri menyikat barang-barang berharga di rumah si fulan. Artinya apa? Barang berharga disikati begitu? Ya, ya enggak dong. Makna zahirnya bukan nyikat. Nyikat itu menyikat pakai sikat. Makna zahirnya pada kalimat itu adalah ya mengambil semuanya, kan itu. Kemudian juga misalnya para pekerja itu menyikat hidangan yang disediakan hingga tidak tersisa sedikit pun. Artinya apa menyikat itu? Makna zahirnya makan, memakan habis. Jadi menyikat itu bisa berarti membasmi, bisa berarti mengambil, bisa berarti memakan sampai habis. Ini bukan takwil, ini makna zahir namanya. Jadi ketika mereka menuduhlah itu, para salaf juga mentakwil. Terus mereka membuat contoh-contoh. Ini adalah tuduhan yang tidak benar karena kesalahpahaman. Karena tidak paham. Karena itu tidak ada yang benar, tidak ada apa yang dilakukan para salaf kita, para sahabat, para tabi'in itu, mereka mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala dalam artian merubah makna dari zahirnya kalam yang ada dalam nas-nas dalil Quran dan Sunnah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Itu enggak ada mentakwil. Ya. Jadi ini penjelasan pertama dari Syekh. Dan biasanya adzan dulu, Isya, silahkan adzan. Kita lanjutkan. Jawaban yang kedua secara global, annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha fa inna lahum fi dhalika dalilan min al-kitab was sunnah imma muttasilan wa imma munfasilan. Bahwasanya seandainya kita mau menerima bahwa
para salaf itu kadang-kadang dalam tafsir mereka terhadap nas-nas sifat itu memalingkan dari zahirnya, maka sesungguhnya bagi mereka dalam hal itu selalu ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah juga. Ada kalanya dalil itu nyambung dengan nas itu sendiri, dengan dalil yang menyebutkan sifat itu sendiri. Dan ada kalanya dalil itu memang terpisah, yakni dalil di tempat yang lain. Walaysa li mujarrati syubhat yas'umuha as-sarif birahin wa qat'iyat yatawassalu biha ila nafyi ma athbatahu Allah li nafsi fi kitabi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar berupa syubhat seperti yang dianggap oleh para pemaling sifat atau para pelaku memalingkan sifat dari zahirnya sifat yang dianggap sebagai dalil dan kepastian-kepastian, keniscayaan yang dengannya mereka itu meniadakan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mengambil beberapa contoh. Pertama, kata beliau, "Fanabda'u bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hanbaliyah annahu qala inna Ahmad lam yata'awwal illa fi thalathati asya'. Al-hajarul aswad yaminullah fil ard wa qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman wa inni ajidu nafasar rahman min qibalil yaman." Yaitu apa yang dihikayatkan, diceritakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yakni Imam Ghazali, dari sebagian orang mazhab Hambali, di mana dia berkata bahwa Ahmad bin Hanbal, yakni Imam Hambali, tidaklah mentakwil kecuali dalam 3 hal atau terhadap 3 hal, yaitu hadis yang dikatakan hadis bahwa Hajar Aswad itu tangan Allah di bumi, tangan kanan Allah di bumi, dan hadis hatinya para hamba itu berada di antara 2 jari dari jari-jari Allah yang Maha Luas rahmatnya. Dan hadis sesungguhnya aku menjumpai nafasnya Ar-Rahman dari arah Yaman. Ini dinukil pernyataan atau hikayatnya Imam Ghazali ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz 5 halaman 398. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan hadhil hikayah kadzibun ala Ahmad. Hikayat ini sebenarnya adalah kebohongan yang dibuat, yang diatasnamakan kepada Imam Ahmad atau diatasnamakan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi kalau toh atau walaupun ini kebohongan yang dibuat, yang disandarkan kepada Imam Ahmad, namun oleh Syekhul Islam dibahas. Untuk contoh pertama, Al-Hajarul Aswad yaminullah bil ard, bahwa Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di bumi. Jawaban tentang hal ini annahu haditsun batil, bahwasanya ini hadis yang batil, la yathbutu 'anin nabi, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata para pakar hadis, para ulama hadis, Al-Imam di antaranya Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, hadza haditsun la yasih, ini hadis yang tidak sahih. Dan berkata Al-Imam Ibnu Al-Arabi bahwa hadis ini hadisun batil fala yultafat ilaih, ini hadis batil, tidak boleh ditoleh kepadanya.
Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri, ruwiya 'anin nabi bi isnadin la yathbut. Telah diriwayatkan dari Nabi dengan sanad yang tidak otentik, yang tidak sahih. Dan berdasarkan hal ini berarti sebenarnya tidak ada perlunya membicarakan tentang makna dari yang dikatakan sebagai hadis tapi tidak sahih ini. Karena keberadaannya dianggap tidak ada, sehingga tidak perlu dibahas sebenarnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang masyhur, yakni ini adalah riwayat perkataan dari Ibnu Abbas, di mana dia mengatakan al-hajarul aswad yaminullah fil ard, faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah, wa man tadabbara yaminah, yang artinya hajar aswad itu tangan kanan Allah di bumi, maka barang siapa yang mengusapnya atau menyalaminya, bersalaman dengannya dan menciumnya, seakan-akan dia bersalaman dengan Allah dan mencium tangan kanan Allah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa man tadabbara al-lafdzal manqul tabayyana lahu annahu la iskala fihi. Barang siapa yang mau memperhatikan dengan seksama dan memahami lafadznya yang dinukil ini, tentu menjadi jelas baginya bahwa tidak ada problematika untuk memahami hal ini. Karena Ibnu Abbas mengatakan yaminullah fil ard, ya. Tidak walam yutlik fayaqul yaminullah. Beliau tidak menyebut secara mutlak tangan kanan Allah, tapi tangan kanan Allah di bumi, dikaitkan dengan tempat, yaitu bumi. Wa hukmul lafdzil muqayyad yukhalifu hukmal mutlaq. Hukum lafadz yang dikaitkan itu berbeda dengan lafadz yang mutlak, disebut secara mutlak. Beliau tidak mengatakan hajar aswad itu tangan kanan Allah, tapi tangan kanan Allah di bumi. Ya. Sama dengan kalau kita mengatakan Bapak Presiden memiliki tangan kanan, kita bisa langsung pahami, oh berarti beliau, ya, tangan kanannya atau punya tangan kanan dan kiri. Berarti kita langsung memahami bahwa dia itu memiliki dua tangan yang lengkap, tidak cacat pada tangannya. Kan itu. Tapi Bapak Presiden memiliki tangan kanan di setiap provinsi. Apa makna zahirnya? Punya orang kepercayaan, kan itu, di setiap provinsi. Tidak boleh siapapun yang ngerti bahasa Indonesia memahami berarti presiden itu memiliki 33 tangan begini, kemudian ditaruh di setiap provinsi satu tangan begitu. Orang yang memahami dohirnya perkataan tersebut dengan makna tangan anggota badan itu, ya berarti akalnya nggak sehat, kan begitu. Orang yang punya akal sehat langsung memahami bahwa makna dohirnya ini, ya, bukanlah tangan berupa sifat, tapi ya sesuatu yang lain, gitu loh ya. Paham ya maksudnya? Ya. Ini tangan Allah di bumi, bukan tangan kanan Allah di bumi, bukan tangan yang berupa sifat Allah, gitu loh ya.
yang ada pada zatnya, bukan. Kemudian perkataan Ibnu Abbas, maka barang siapa yang menyalami Hajar Aswad dan menciumnya seakan-akan ia, seakan-akan, faka'an nama, ya, ini diperhatikan, seakan-akan dia itu seperti menyalami Allah dan mencium tangan kanannya. Berarti dalam keutamaan atau ya namanya seakan-akan kan bukan hakiki, kan begitu. Wa hadha sarihun fi anna al-musafih lam yusafih yamin Allah aslan walakin syabbaha biman yusafihu Allah. Fa awalul hadits wa akhiruh yubayyinu anna al-hajar laysa min sifatillahi ta'ala kama huwa ma'lum likulli aqil. Dan ini jelas menunjukkan bahwa orang yang menyalami Hajar Aswad, dalam artian mengusapnya, menyentuhnya dengan tangannya, itu tidaklah menyalami tangan kanan Allah sama sekali. Secara makna asal sudah tidak menunjukkan itu, gitu ya. Akan tapi dia itu, Ibnu Abbas menyerupakan orang yang menyalami Hajar Aswad itu menyerupakan seperti atau seakan-akan seperti orang yang menyalami Allah. Maka awalnya hadis ini atau awalnya athar ini dan akhirnya ini menjelaskan bahwa batu hitam atau Hajar Aswad itu bukanlah termasuk sifat Allah Ta'ala sebagaimana itu diketahui oleh setiap orang yang punya akal. Ini dinyatakan oleh Syekhul Islam penjelasan ini dalam Majmu' Fatawa juz 6 halaman 398. Kemudian contoh yang berikutnya, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hatinya para hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Luas rahmatnya. Jawabannya bahwa hadis ini memang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di bab yang kedua dari Kitabul Qadar dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yasrifuhu haitsu yasha." Kata Nabi, sesungguhnya hatinya manusia, keturunan Adam, semuanya itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Luas rahmatnya, seperti satu hati, di mana Allah membolak-balikkan hati itu sesuai yang Dia kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kami atau arahkan hati kami untuk taat kepadamu. Ya. Maka kata Syekh, waqad akhadha salaf ahlu sunnah bidhahiril hadis wa qalu inna lillahi ta'ala asabi' haqiqatan nusbituha lahu kama athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yalzamu min kauni qulubi bani adam baina isbi'aini atau usbu'aini minha an takuna mumasah laha hatta yuqal innal hadith muhimun lil hulul fayajibu sarfu an dhahiri. Para salaf ahlu sunnah itu mengambil zahirnya hadis ini
tetap mengambil zahirnya hadis ini, tidak mentakwil sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Allah memang memiliki jari-jari secara hakiki. Kami menetapkannya untuk Allah seperti yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah. Dan tidak harus keberadaan hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah itu berarti bersentuhan dengan jari-jari itu. Bahwa manusia itu berarti, atau hatinya manusia itu tersentuh secara zat dengan jarinya Allah. Tidak harus. Sehingga tidak perlu dikatakan bahwa hadis ini menunjukkan secara prasangka bahwa Allah Ta'ala itu menyatu dengan makhluk. Sehingga wajib dipalingkan makna hadis ini dari zahirnya. Tidak harus. Karena kata beliau fahadas sihab musakhkhar baina as-sama'i wal ard wa huwa la yamussu as-sama' wala al-ard. Mendung dikatakan di antara langit dan bumi. Ya. Itu tidak bersentuhan dengan langit, tidak pula dengan bumi. Hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Berada di antara itu apa harus bersentuhan? Tidak. Contohnya mendung di antara langit dan bumi. Apakah bersentuhan dengan langit dan dengan bumi? Kan tidak. Seperti juga Badr baina Makkah wal Madinah. Wilayah Badar itu yang dimana di situ terjadi perang Badar, itu di antara Makkah dan Madinah. Apakah gandeng dengan Makkah dan gandeng dengan Madinah? Tidak. Jauh dari Makkah, jauh dari Madinah. Tapi di antara keduanya. Jadi kata-kata berada di antara itu enggak harus bersentuhan. Sehingga wah ini kalau dimaknai zahir nanti malah Allah itu menyatu dengan makhluk. Ini harus ditakwil. Enggak harus ditakwil. Karena berada di antara itu tidak harus bersentuhan. Gitu loh ya. Maka faqulubu bani Adam kulluha baina usbu'aini min asabi'ir rahman haqiqatan wala yalzam min dzalika muasa wala khulul. Hatinya para hamba, hatinya manusia itu semuanya memang berada di antara dua jari Allah seperti yang dikatakan Nabi ini. Namun tidak harus bersentuhan dengan jarinya Allah, tidak pula harus Allah itu yakni masuk ke makhluknya gitu ya. Atau masukkan sebagian dari zatnya itu ke dalam ciptaannya. Tidak harus. Kemudian terkait dengan contoh yang ketiga, inni ajidu nafas ar-Rahman min qibalil Yaman. Sesungguhnya aku menjumpai nafas ar-Rahman, Allah yang maha luas rahmatnya, dari arah Yaman. Jawabannya adalah an hadzal hadits rawahu Imam Ahmad fil Musnad, bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala innal iman yaman wal hikmah yamaniyah wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil Yaman. Ketahuilah sesungguhnya iman itu Yaman, yakni akidah yang benar itu akan tetap lestari, tetap ada di Yaman, sebagaimana akan tetap ada di antara Makkah dan Madinah. Dan hikmah, sifat hikmah yang itu sifat yang bagus, itu tetap ada di Yaman.
akan tetap ada di Yaman. Dan aku menjumpai nafas Rabb kalian dari arah Yaman. Ini disebutkan dalam Majma'uz Zawaid. Dikatakan rijalu sahih ghairu syabib wa huwa thiqah. Jadi para rawinya ini adalah para rawi yang sahih selain syabib, dia itu thiqah, terpercaya. Qultu, saya katakan, wa kadza qala fi taqrib an syabib thiqah min ats-tsalitsah wa qarawa al-Bukhari nahwahu fi at-Tarikhil Kabir. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir. Dan hadzal hadis ala zahiri, hadis ini sesuai zahirnya, wa nafas fi, bahwa nafas di dalam hadis ini ismu masdar nafasa yunafisu tanfisan, mithlu farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Jadi ini ada isim masdarnya semakna dengan nafasa yunafisu tanfisan, yang artinya farraja, atau semisal makna farraja yufarriju tafrijan wa farajan, yakni memberi jalan keluar, memberi solusi. Hakadha qala ahlul lughah, seperti yang dikatakan oleh para ahli bahasa, sebagaimana dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis karya Al-Imam Ibnu Al-Athir, dan juga Al-Qamus dan Maqayis Al-Lughah. Di dalam Maqayis Al-Lughah dikatakan an-nafas kullu syai'in yufarraju bihi an makrub. An-nafas itu segala sesuatu yang digunakan untuk memberi solusi setiap yang mendapati musibah. Itu secara bahasa, makna zahirnya seperti itu. Sehingga nafas itu tidak harus maknanya nafas, yakni menghirup udara kemudian mengeluarkannya. Jadi itu bukan takwil. Ya. Memang suatu kata kadang memiliki beberapa makna. Makna zahir. Jadi bukan takwil ini. Fa yakunu makna al-hadis, sehingga makna hadis ini gimana? Anna tanfisallah ta'ala 'anil mu'minin yakunu min ahli Yaman. Bahwa pemberian solusi dari Allah atau musibah yang menimpa orang beriman itu akan diberi solusi oleh Allah, dan solusi itu, jalan keluar itu datang dari penduduk Yaman. Maknanya menjadi begitu, dan itu makna zahir, bukan makna takwil. Sehingga nafasullah, dalam arti nafas di dalam hadis ini bukanlah sebagai sifat Allah Ta'ala. Jadi bukan ditakwil. Memang makna zahirnya adalah tafrijullah, untuk orang beriman. Solusi yang Allah berikan untuk orang beriman itu datang dari arah Yaman, yakni dari penduduk Yaman. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa haula'i humul ladzina qatalu ahla riddah wa fatahul amsar fa bihim nafasar rahman 'anil mu'minin al-kurbat. Dan kenyataannya memang terjadi apa yang dikatakan Nabi ini, bahwa mereka itu adalah orang-orang Yaman, itulah orang-orang yang telah memerangi orang-orang murtad dan telah memenangkan atas banyak negeri, atas banyak kota.
kota-kota besar. Maka dengan penduduk Yaman, Allah yang Maha Luas rahmatnya memberi jalan keluar dari musibah yang menimpa orang beriman, dari banyak musibah yang menimpa orang beriman. Jadi arti wa ajidu nafasa rabbikum min qibal Yaman, dan aku menjumpai nafas Rabb kalian dari arah Yaman. Itu nafas di sini artinya solusi atau jalan keluar atau pengentasan dari musibah yang menimpa orang beriman. Itu dari arah Yaman. Dan itu telah terjadi seperti yang disaksikan dalam sejarah Islam. Baik. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Sebenarnya contoh-contoh syubhat yang dilontarkan oleh para ahli takwil yang menuduh ahlu sunnah telah mentakwil juga. Ahlu sunnah dituduh tidak komitmen, katanya anti takwil, kenyataannya mentakwil juga, atau katanya mengikuti salaf. Kok anti takwil padahal para salaf itu juga pada mentakwil? Di mana syubhat itu untuk menggiring ahlu sunnah yang lemah dalam ilmu untuk dipengaruhi agar akhirnya membenarkan mereka dalam takwil mereka terhadap sifat-sifat Allah yang dianggap oleh akal mereka itu mengandung penyerupaan atau mengandung kelemahan, atau akal mereka tidak bisa menerima itu sebagai sifat Allah Ta'ala, padahal Allah menetapkannya, atau walaupun Allah menetapkannya dan Rasulullah menetapkannya. Ini maksud tujuan mereka melontarkan hal itu dan menganggap pengikut salaf itu kontradiksi dalam keilmiahannya atau dalam akidahnya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini dulu. Tampaknya sudah kurang semangat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.